Baik, teman-teman sekalian, kita akan ini nih memenuhi janji kita. Kalau pekan lalu kita akan melakukan IG Live dengan salah satu brand lokal kita, Hirka. Ayo, yang para fansnya Hirka sudah mulai bermunculan belum nih? Hirka, Hirka, oke kita invite dulu ya, Hirka. Siap. Selamat siang. Halo Mas. Oh, Clear ya suaranya ya? ya. Oke, kayaknya masih Gimana putus-putus gimana deh. Mas? Suaranya clear? Clear aman Mas. Oke, aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nurman, Hirka. Oke, suaranya clear ya, Mas? Udah aman. Oh, udah Tapi aman. agak Siap, agak siap. putus-putus sih sedikit. Mas, agak delay ya? Oh, maaf, maaf. Agak delay rupanya suaranya. Mas Hirka, koneksi oke ya? Koneksi aman Mas. Koneksi aman, oke. Oke, ini kita udah ditunggu ini beberapa eh, yang sudah nunggu apa diskusi kita ini. Oke, Mas Hirka, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas. Mas gimana kabarnya baik? Alhamdulillah, Ramadan. Puasanya udah batal berapa hari nih? Harus tamat sampai akhir. Sayang nih. Insya Allah Hari harus tamat weekend. sampai akhir ya. Oke, Mas Iya betul. Hirka, ini nih. Saya ini nih, keingat ceker ayam pasti kalau puasa-puasa gini teringat mie ayam. Mas. Saya agak menjauh Iya. sedikit ceker ayam Mas. Karena takutnya kan ngiler juga ketika lihat ceker ayamnya. Tapi ceker ayam kali ini anu nih dibawa ke sepatu nih Hirka. Hashtagnya ngomong ini kawan perjalanan nih ya. Yap, betul sekali Mas. Oke. Perkenalkan dulu nih teman-teman. Ini Hirka, Mas Nurma salah apa namanya founder sekaligus owner dari salah satu lokal brand sepatu kita Hirka. Yang sudah pada beli, tolong silakan ini mumpung ketemu ownernya, silakan testimoni. Oke Mas Hirka, ini nih Iya. kita kan lagi bahas ini nih apa namanya berani berbeda dan dalam menghadapi tantangan. COVID lagi, COVID. Gimana nih? Bisnis masih as usual atau terganggu nih dampak Kita COVID? sih Mas untuk overall untuk produk juga yang lainnya kita masih ada sedikit keselamatan kayak misalnya sekarang nih kesulitan kita tuh Mhm. player toko pada tutup terus juga kayak Oke. jalan-jalan pada ditutup juga gitu kan terus customer juga Mas gitu jadi ada beberapa faktor yang mungkin sekarang agak PR buat kita gitu kan di awal Mhm. tahun mari itu mengalami kita sendiri ya Mas dari segi followers kita awal tahun tuh 1.000 nah kita proyeksikan di bulan sekarang mungkin bisa lebih dari ini Mas gitu Oke. karena dari awal tahun kita istilahnya belum tahu 2020 kita rancang strategi gimana caranya kita bisa eksis di tahun 2020 ini minimal exposure-nya beberapa audiens atau customer-customer kita itu nyampe gitu dari segi edukasi Mhm. produk Mhm. dari segi penyampaiannya kita gitu kan. Dari situ kita mendapatkan kayak apa ya, oke dari awal tahun sampai kemarin, terakhir tuh bulan kemarin masih masih Mhm. bagus. Nah, Mhm. bulan sekarang mulai kerasa mas. Oh ya. Hmm. Ya karena sekarang Padahal udah gimana? padahal udah nyiapin ini ya, nyiapin strategi untuk exposure ya di awal tahun ya. Iya betul, karena mungkin karena ada COVID ini mas, jadi ya agak sedikit lah. Kita dari Hmm. awal tahun kita udah lari nih mas. Kita dari awal tahun kita udah lari, tahu-tahu di pertengahan kita nggak tahu kan ini itu tanpa dikira-kira, tanpa makanya Betul, kita betul, betul. Hmm. Hmm. pun untuk terjadi worst case seperti ini mas.
makanya ya udah deh Mhm. kita running dulu seperti ini. Nah ini kembali ke apa ya, naluri lah, naluri kita gimana cara survive, gimana caranya bertahan. Nah itu di situ kita lakukan semuanya Mhm. gitu. Kita sebelum ngomongin how to survive nih. Tadi kan Yap. sudah bilang exposure mode-nya sudah jalan di awal tahun nih. Ternyata semakin ke sini survival mode-nya di-onin nih, di-onin. Nah, sebelum cerita itu, Hirka, awalnya gimana sih? Ngomong-ngomong ini deh, ATK juga ada terahnya kok apa? Akademi Teknologi Jogja, Jogja. Betul, itu ayah sih, ayah sebetulnya. Jadi Oke, kalau ya, siap. lulusannya ATK itu ayah. Mungkin 20 Mhm, sampai mhm. tahun yang lalu lah. Beliau tuh dari Jogja juga gitu kan, kuliah di sana lama banget juga. Mhm, Nah, mhm. ini permulaan dari kuliah itu beliau. Halo, Halo putus, Mas. Mas? Oke, masih nyambung ya? Oke. Oh, Masih Mas. gitu. Jadi ini ya, sempat terinspirasi ini ya, Bapak ya kalau apa namanya? eh anu ya, chemical atau kulit ya? Bapaknya dulu ya. Kuliah Mas. Lebih Kulit ke ya? produk sih. Hmm. Kalau jurusannya adalah kalau nggak salah tuh desain produk, tapi lebih ke Mhm, kayak mhm. dia pengen tahu segala hal. Ya, bapak saya sih, ayah saya tipikalnya orang jadi, Mhm, oh ini mhm. kita bisa produknya. Cara awal buat si kulitnya seperti apa sih pengolahannya? Dia tuh kebetulan Oke. dapat beberapa kayak proyeknya gitu. Ada beberapa kulit yang beliau juga teliti, nggak hanya kulit kaki ayam. Nah, dari Mhm, mulai mhm. ikan pari, kulit katak, kulit ikan kaki Oh ya, ayam, reptil ya, ya, reptil ya. Mhm. terus Mhm, sekali. reptil. Nah, salah satunya Mhm. ceker. Nah, yang memaksa sekarang jadi menekuni sepatu ini apa nih? Yang memaksa karena keadaan mas. Dan saya senang juga sih mas. Senang desain, saya senang sama kayak sepatu-sepatu. Tapi awalnya kita mainnya di Mhm. sepatu, sepatu formal, Oke. cuma Hmm. mulai masuk ke casual juga kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, itu sih yang tidak ada paksaan, sebetulnya dari pihak manapun gitu. Bahkan mungkin saya mungkin yang memaksakan. Hmm, hmm, eh, hmm. Betul. karena kita running itu di tahun 2015-an lah mas. Kita running di 2015, itu nggak langsung Mhm. jalan, riset dulu. Jadi riset dulu Hmm. dari ayamnya mas. Jadi kita sampai 1 tahun itu fokus riset kulit kaki ayamnya. Gimana cara dapetin tahanannya, cara dapetin kekuatannya, Oke. gimana cara dapetin kelenturannya. Nah itu kita satu Hmm. tahun uh, Wow. Riset dulu tesis ya. riset penyamakannya. Lalu masuk di Mhm. tahun 2012 itu kita fokus dari produk. Produk apa sih yang kita buat sebenarnya lebih mudah mungkin membuat pet, membuat tas dan sebagainya. Karena tidak ada istilahnya tidak ada resiko Mhm. untuk segi penarikan dan sebagainya. Makanya kenapa sih Irka berasal dari sepatu? Nah, karena kita pengen pengen mengerjakan suatu hal dari hal tersulit. Karena mungkin masnya Oke. tahu nih, sepatu itu dari istilahnya sizing aja udah banyak banget, Mas. Banyak banget, banyak banget, Nah, banyak. Beda merek, beda sizing nih. iya betul, Mas. Makanya agak repot juga. Aha. Nah, Yap, terus yap, yap. tahun 2016 itu kita fokus terus gimana caranya membuat produk yang baik, membuat produk Mhm, yang dapat mhm, gitu. mhm. 2017 baru kita riset market. Oke. Gitu. Jadi Jadi mulai fokus tuh di 2017-nya ya. betul. Betul. Oke, oke, oke. Oke, tadi sudah cerita nih. Eh, expansion mode-nya sudah di-on-in nih. Kemudian tiba-tiba saja nih, apa namanya, harus change to survival mode nih. Gimana Yap, ceritanya bisa bisa change secepat itu nih ceritanya? ya. Omset sekarang turun berapa sih? Turunnya mungkin ke 40 persenan sih mas, 40 sampai 50 persenan Hmm, lah. Lumayan besar lah mas, mhm, mhm. lumayan Tapi besar. semuanya online semua kan ini? Online semua. Online semua. Hmm, Karena mungkin hmm. bukan daya beli yang turun mas, tapi mungkin mereka atau customer kita atau kita punya itu keep keep the money gitu kan. Uangnya di keep dulu, jangan
dulu Januari karena takut ada apa-apa yang mungkin mereka nggak tahu 1 sampai 2 bulan ke depan. Nah, gimana sih caranya trigger lagi, menstimulus lagi mereka untuk membeli Mhm, produk kita mhm, dengan beberapa mungkin dengan beberapa interaksi yang kita lakukan. Nah, ini cara kita untuk mhm. survive. Kita udah Oh gitu. melakukan dari mulai kita konsisten dalam membuat konten nih Mas. Jadi kita 2 hari Mhm, sekali mhm, kita minimal terus ada story grab yang kita harus keluar, Insta story-nya kita harus mhm, keluar mhm, dengan mhm. dan mungkin dalam seminggu kita ada 2 kali interaksi dengan customer langsung. Kita nanya hal yang Oke. dapat diterima sama kayak misalnya apa sih sekarang yang kalian musik apa sih yang sekarang kalian lagi dengerin, kalian lagi nonton Mhm, apa sih yang mhm, mhm, setelah pandemi, hal-hal seperti itu, hal-hal sepele itu yang bakal kita coba lakukan untuk mendapatkan interaksi dengan customer kita, untuk membuat customer kita respect karena kita sebetulnya kita tidak ada apa-apa tanpa adanya kawan perjalanan ini gitu. customer, betul, betul. Oh, Betul, jadi ceritanya kawan perjalanan itu ya, Mas ya? betul kawan perjalanan ini kita dari awal sampai akhir yang benar-benar support Hirka Mas gitu. Mereka Mhm, beli mhm, kita, mereka pengen support produk kita, mereka pengen istilahnya apa ya? Mereka ada harapan harapan besar, mereka ngasih harapan besar ke Hirka untuk kamu mhm, bisa deh, dalam beberapa tahun lagi bisa. mhm, mhm, mhm. Jadi kawan Ya, perjalanan itu dalam keadaan apapun dan sekarang sekarang pandemi pun kawan perjalanan tetap bareng kita Mas. iya sih. Kemarin pekan lalu sempat cerita juga diskusi dengan Mas David Sukasus ya di Malang ya. Ya, cerita juga how to change survive apa expansion to survival mode nih. Nah, sekarang banyak pertanyaan ya di diskusi di teman-teman ya. Seberapa lama kita bisa bertahan di tengah pandemi ini, Mas Rika? Ada nggak hitung-hitungannya nih? Nah, kalau saya sih sebetulnya hitung-hitungan ada kita harus tetap punya hitungan Oh karena ya, kita buat siap, siap. strategi hanya untuk Mhm, mhm. menanggulangi ke depannya gimana cara untuk strategi berikutnya gitu. Kita eh, sekarang Hmm. kita hanya amannya sorry prediksi sih sampai Juni lah Juni Juli Agustus sudah normal. Itu Oke, alhamdulillah. Amin, amin, amin. umum lah. Tapi worst case-nya Amin. gimana kalau kita sampai akhir tahun gitu Mas. Akhir tahun dan awal tahun baru Oh. dan itu pun belum memulihkan perekonomian. Mas. Perekonomian itu mungkin harus harus beberapa adaptasi. Kita juga kan memasuki mungkin new normal yang lagi sekarang rame di gembar-gemborkan nih new normal Mhm, mhm, mhm. baru biar baru ketika istilahnya orang-orang keluar orang-orang lebih aware sama sama cuci tangan kesehatan dan sebagainya. Yes, yes, betul, betul, betul. Kita istilahnya itu sebagai peluangnya kita sebagai peluangnya kita gimana caranya kita bisa istilahnya brand untuk adaptasi dengan keadaan sekarang. Mhm, mhm. Oke, kalau hitung-hitungan tadi sudah mulai ada skenario sampai bulan Juli, kemudian malah sampai akhir tahun nih, akhir tahun. Ya, kan fight from home-nya kan semakin ini ya, semakin apa namanya? Wah, pokoknya ini kita harus bisa bertahan nih. Yap. Brand-brand Bandung di teman-teman di sana juga banyak cerita sih diskusi. Ya di samping mereka tetap jualan, mereka tetap melakukan hal-hal yang positif, misalkan mendonasikan beberapa apa namanya keuntungannya untuk bagi yang membutuhkan. Nah, mereka juga melakukan kampanye itu ya kalau salah ya. Melakukan kita juga melakukan kita juga banyak masker Mhm, mhm, dan itu mhm, juga istilahnya itu juga di apa ya mungkin trigger juga untuk customer atau audiens mereka bisa respect dengan kita juga mereka juga pengen mhm. apa ya mereka pengen beli produk gitu juga enggak istilahnya dari kita kita juga tidak hanya jual produk tapi kita juga Oke, jual oke. gitu Mas. Mhm, mhm, mhm. Oke, bagi yang sudah gabung silakan nih siapin pertanyaan atau kepo-kepoin Mas Nurma nih nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyain. Oke, Mas, kita kan sempat bikin campaign nih beberapa apa namanya pekan awal bulan ini. Ya, Misalkan aja campaign kita adalah fight from home. Bagaimana lokal brand ini tetap survival mood-nya tetap bisa jalan meskipun tadi ada yang bilang wah omset gua turun nih 70%. Kemarin Mas David juga bilang ya turun juga tapi kan kayaknya si David juga bisa melakukan pivot ya, pivoting ya, beberapa lini produknya dia gitu.
kan. Nah, itu kan ada kreatif idea. Tadi kan Mas Sirka udah cerita kreatif idenya. Nah, melakukan yang sama nggak dengan apa namanya beberapa brand lokal ya? Pivotnya di mana nih? Survival moodnya nih. Kita melakukan hal yang sama, Mas. Tentunya kita karena istilahnya Hirka juga jalan nggak sendirian kok. Kita juga berjalan dengan Betul, betul, betul. ya gitu. Di sini kita juga saling erat. Di sini juga kita saling menguatkan. Itu yang terpenting. Kita saling menguatkan. Hmm, Kita saling bantu juga di sini gitu kan. Sama teman-teman yang ada di Kota Bandung. Ya mungkin generalnya adalah Indonesia ya, Mas. hmm, hmm. Dan di sini itu jadi banget untuk kita untuk lebih untuk lebih kita bisa apa lebih 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 kuat lah dengan adanya pandemi ini. Mungkin ini jadi pembelajaran baru karena IRKA Betul, sangat betul, berbeda. betul. Uh, Pertama kita baru lahir banget Mas di bulan Hmm, 2020 yes. bahaya 2020 kita baru lahir nih Mas. Kita baru lahir, kita Hmm, baru lagi hangat-hangatnya nih Mas lagi. hangat-hangat ya. Hmm. Dan ada masalah ini loh Mas. Dan ini jadi apa ya hal baru mungkin buat kita, buat saya tentunya karena saya juga dari awal saya kan ada beberapa brand juga yang udah Hmm, uh, hmm, hmm. nah nah ini suatu misalnya dengan adanya pandemi ini saya jadi belajar oh ini kita juga harus siapin kayak ini kita juga harus siapin tabungan untuk gimana caranya nanti kita bisa survive karena mau nggak tahu nih 2 bulan 3 bulan depan apakah ekonomi bisa pulih dengan cepat apakah ekonomi terus turun gitu kan sekarang Hmm, lockdown hmm. itu turunnya luar biasa kan makanya kenapa ini mungkin bukan daya untuk market kita daya tidak turun sih mas tapi lebih ke mungkin saving money aja sih mas. Saving money, keep the money ya. Ya betul. Oke, oke. Saat customer ini insist keep the money nih Mas Firka. Tadi kan sudah bikin bikin campaign nih, bikin campaign keluar. Kira-kira bagaimana maintain apa namanya di internalnya Hirka? Ya pasti Yes. dong ada apa namanya beban yang harus dipikirkan Ya, oleh Hirka, misalkan pegawai, ya. meskipun jualannya juga berkurang tapi desain tetap harus bisa jalan segala macam. Betul, Mas. Nah, maintain kreatif idea itu gimana nih? Nah jadi sebetulnya kita dari saya sendiri nih mas saya sebagai Norman saya sebagai personal saya nggak mau Ya. ada ini dalam tim kita punya tim maupun tim branding marketing. Nah kita Hmm, pengen hmm. meskipun ya itu jadi kita ada Yes, yes, betul. kayak yang mungkin kita kemarin nih adanya PSBB dan sebagainya kita runding juga mas. Opsi pertama yang kita lakukan mereka ke workshop kita Hmm, datang. hmm. Tapi kalau misalnya yang opsi pertama itu tidak dilakukan mereka datang ke sini untuk ngambil kerjaan mas. Jadi kayak misalnya Oh ya, mereka ya, ya. Betul, betul. ada yang sebagian covernya, ada bagian olah ada bagian assemblingnya, ada Hmm, hmm. bagian tenderingnya, semuanya orang-orang tersebut gitu untuk dikerjain. Karyawannya berapa sih? Karyawannya? Kita total ada 9 orang mas, 9 10. orang. Hmm, hmm, hmm. Ada mitra mitra IKM di luar nggak, teman-teman? Tapi Oh, belum ada ya. gitu makanya, nah kita udah itu kita opsi terakhir adalah kita datengin satu-satu nih ke Hmm, para tim. hmm. Ada satu kurir misalnya nih saya nih atau misalnya siapa Hmm, pengantar hmm, hmm. untuk ngasihin pekerjaannya ke masing orang. Nah, gimana Ya, ya, caranya? ya. Istilahnya takutnya kita adalah mereka tidak punya harapan gitu atau Oh, jadi pikiran buat mereka gitu kan. Nah, tapi kita pengen coba kasih harapan untuk kita bisa melewati ini kita bisa melewati ini dengan gimana ya hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Hmm. Ada kerja gimana Itu kita bisa bagian dari memotivasi memotivasi karyawan ya. betul Hmm, mas. gimana? Nah, oke. Stay health nih, stay health. Ya, kita berdoa nih sama-sama nggak terjadi gangguan kesehatan selama kita survival moodnya ini. Mudah-mudahan Maintain mas. karyawan yang kayak yang 10 orang juga juga berat juga loh.
Iya setiap betul sekali. harinya. Betul, betul. Ya, makanya kita coba kayak kita mengikuti anjuran dari pemerintah seperti setiap setiap minggu tuh kita semprot kayak, semprot juga kita siapin kayak tangan, siapin hand sanitizer gitu, itu standar kita coba. Oke. Masih PSBB ya Bandung ya? Masih PSBB mas, diperpanjang Tanggal PSBB. berapa tuh? Oh, ini malah diperpanjang ya? Iya, sampai tanggal 6 kalau nggak salah. 6 Juni. Iya, Oh, data 6 Juni. 26 nggak tahu 6 itu. Saya lupa sih mas, Mhm. Mhm, mhm. tepatnya Wah. diperpanjang. Awal harusnya minggu satu beres kan, cuma diperpanjang. Mhm. Oke. Soal klasifikasi pekerjaan tadi udah dipilih nih, Mas Dirga. Mana Yap. klasifikasi pekerjaan yang bisa diambil, kemudian bisa dikerjakan dalam mengurangi resiko pandemi ini. Mungkin bisa share juga teman-teman lokal brand yang lain bagaimana maintain pekerjaan ini supaya tetap bisa hemat tapi juga bisa tetap dikerjain nih sama karyawan-karyawan. Gimana, Mas? Tentunya kalau untuk mas, tapi lebih ke mungkin apa ya, efisiensi kan Efisiensi. yang gitu. Karena dari mulai sekarang nih, kalau untuk hemat, dari toko-toko juga tutup-tutup, dan ada satu toko mungkin yang harganya di up juga gitu sekarang gitu karena COVID ini. Iyalah, iya, iya. Mhm. Tutup gitu. Nah, kita harus beli ke sana otomatis ya dari harga Mhm, mhm. ini. Terus juga kendala-kendalanya kita seperti kayak misalnya customer luar negeri kita masih yang membeli produk kita itu Oh nggak bisa ya. di Mhm, branding. mhm. Makanya kita dari segi internal dulu kita coba perbaiki. Kita lebih ke Mhm. kasih motivasi ke mereka. Kita kasih apa ya, semangat barulah ke mereka. Kita bisa Mhm, ini mhm, mhm. akan terus tetap ada Hirka, ya sampai kapanpun kita gimana caranya untuk tetap bertahan, Mhm, uh, yes. harus terus produksi karena misalnya lakinya kita tuh mas, lakinya kita tuh karena kita PO mas, Oh ya. Mhm. jadi kita belum sampai kita belum, nah ini beberapa produk yang di belakang kita cicil ready mas gitu, untuk Ready ya, mungkin ready to wear-nya ya. ya ready to wear-nya ini ada di beberapa produk Mhm. yang nanti kita siapkan untuk customer, kayak ada event dadakan kayak sekarang Mhm. event online juga. Nah kita siapin beberapa produk begitu, jadi produksi tetap jalan Mhm, mhm, dan mhm. tentunya efisiensi mungkin bisa apa ya, bisa dimanfaatkan juga mas, kayak sekarang nih ada banyak tim produksi kita yang juga ke rumah mas. Juga ke rumah Jadi ya. Mhm. tambahan mereka bawa PR juga untuk narik, Mhm. misalkan di sini saya mau narik dong, bawa bawa kerjaan nih 6 pasang, Oke, ya, ya. Ya, ya, ya. datang ke workshop mereka store, Mhm. uh, sesuai lah gitu sama kerjaan yang Mhm. gitu. Oke, ya kita harus cutting cost gitu ya. Beberapa Yap, pengeluaran yang tidak perlu harus kita kita pangkas nih. Tapi promosi jalan terus ya kayaknya, atau malah malah ada kenaikan budget ya iya betul mas, promosi. Aha, betul, aha. promosi Dari jalan terus. berapa ke berapa persen ini? Gimana mas? Dari berapa persen ke naik ke berapa nih? Semula Iya, berapa, jadinya berapa nih? kalau advertising jujur kita naik 50% mas, Oh yang ya. oke, kita kan pengen tahu nih mas, Mhm, kemarin untuk advertising diturunin kan, budget mhm. kita coba naikin 50%, impact-nya seperti Oke. apa, kita oke juga, bagus juga gitu untuk boosting dari Iya, segi iya. penjualan. Nah kita juga coba sekarang hit beberapa, coba berkenalan dengan beberapa influencer, Oke. Mhm. tolong mereka juga gitu, untuk apa ya istilahnya, minta tolong produk ini Mhm, mhm. kita dipromosikan gitu mas. Jadi itu Mhm, mhm. yang mungkin sekarang kerasa, dan banyak juga media mungkin tertarik dengan produknya gitu. Kayak sekarang tuh
waktu di awal-awal pandemi kemarin dari Dubai, Jepang, juga eh mana lagi ya, banyak sih itu pada pengen produknya kita, tapi karena mungkin banget saat itu dihentikan dan ongkos kirim Mhm. juga mungkin 2 sampai 3 kali lipat Mas. Yang biasanya katakanlah kemarin kita ngirim itu terakhir sebelum banget pandemi kita sempat kirim ke Jepang. Nah itu dengan ongkos kirim normal biasa itu kena 900 Oh ribu iya. Mas. Oh iya, Kirimnya double gitu. ya. Iya, jadi double. Yang Hmm. nggak berat, bukan kasihan juga customer. Katakanlah sepatunya lebih, Iyalah, iyalah. sepatunya mas. Mhm, mhm, betul, betul, betul. Makanya Wah, sangat dengan ongkos ongkos kirim segitu. Tapi sekarang masih masih normal atau masih tetap segitu ongkos masih kirimnya? tetap Kalau ke masih tetap segitu mas. Ada beberapa kayak misalnya dari Eropa, kayak bilang gitu, "Mas, kita bakal tunggu kapan ini kembali normal dan saya bakal beli hmm. produknya." Terus juga kayak misalnya ada orang kemarin yang cerita ke kita, eh, bilang, Mas, di sini brandnya kamu udah keren banget bilangin gitu, dan udah jadi bahan perbincangan lah. Karena kemarin kita Oh sempat ya. dinaikin sama media internasional gitu. Jadi kita sama Hmm, hmm. media di Inggris dan disebarin ke beberapa negara lagi, dan ternyata impactnya juga luar biasa. Dan Hmm, hmm, hmm. beberapa negara yang ada di Asia terus juga masuk gitu. Wah, hebat, hebat, hebat. Itu harus di-maintain loh ya berarti ya. Betul banget mas. Nah itu loh, Viral, viral ceker ayam. itu mas gitu kan. Ada, Eh, eh. kita nggak bisa ambil keadaannya Mhm. seperti Iya, 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 iya. Wah, ini peluang-peluang sekali nih. Pas viralnya mau puncak-puncaknya, malah kena ini ya, kena iya pandeminya. iya udah. Oke, 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 oke. Nah, materialnya sebagian impor atau beberapa yang ini ya, Nah beberapa beberapa, lokal ya? sorry semuanya lokal mas, kita pakai. Semuanya lokal. Mhm. Kita belum Mhm. sampai saat ini, jadi istilahnya dengan adanya pandemi ini untuk segi produksi kita amankan. Ada beberapa brand juga yang mungkin Yes, yes, yes. part Mhm. itu kita mereka ambil dari luar juga kan. Kalau kita Mhm. ngambil dari lokal. Jadi overall untuk produksi. Jadi semuanya ini ya, semuanya lokal ya, termasuk apa namanya, eh, tanning untuk ceker ayamnya. Itu Tuh, dikerjakan di workshop sendiri kan berarti? di workshop sendiri mas, dan manual Oke, mas, oke. kita juga lagi coba cari juga mesin buat tennering yang kecil mas. Iya, yang Drep. kecil ada tuh, yang kecil tuh. Drum yang kecil itu kan, nggak terlalu Iya, gede-gede amat. ya itu Kapasitas kita berapa? mungkin ya ukurannya 60-60 ya mas, ada ya mas. Kayaknya sih ada. Yang paling kecil tuh diameter berapa ya? Saya lupa. Ini Pak Heru. Pak Heru gabung nih Pak Heru. Ini ahli kulit dari Jogja nih. Nyamak Halo Pak. cakar ayamnya belajar dari mana nih Mas? Dari saya, Dari Pak, dari saya belajar, bapaknya. saya lulusan ATK Pak. Oh, lulusan nanti kayak tadi udah cerita. Ada sih Mas drum itu kita di BPP juga kemarin tahun lalu kita juga ngadain ini sih, ngadain pelatihan itu sih. Pelatihan apa namanya penyamakan reptil yang kecil-kecil itu. Termasuk ikan, segala macam itu. Iya, nah itu sih Nanti asik kita sih mas. bisa join deh, bisa join Siap kolaborasi apa namanya. mas. Ya, ada kata Pak Heru nih ada 60 nih, diameter 60 ada sih kayaknya. Pak Heru harganya berapa nih? Kalau ada bekas-bekas ya. Tapi yang diproduksi Bapak masih tetap ini ya, tetap tetap bantuin ya. Bapak ya sebagai ide sih, sebagai ide awal, terus juga Mhm, sekarang mhm, mhm, lagi mhm, senang-senangnya bikin produk-produk kecil lah, kayak misalnya tas, dompet, dan lain sebagainya. mhm, Masih mhm. sempat lain lah, cuman fokusnya Bapak sekarang kan bukan di situ, jadi lebih Oke, ke oke. properti lah Bapak Bisnis yang sekarang. lain ya, bisnis yang lain ya. Oke, Mas, banyak sih brand online, cuman pada saat ini kan yang memang belum punya platform online yang bagus gitu kan, belum punya manajemen sosial media yang baik, bahkan malah tidak punya media Ya, sosial nih.
Padahal sekarang yang dibutuhkan adalah shifting dari konvensional ke online. online. Nah, gimana nih? Kalau Mas Rika kan udah dari awal sudah mulai langsung gas di online nih. Tapi bagaimana yang mereka udah lama di offline, tiba-tiba harus berubah ke online? Nah, ada nggak pengalaman atau berbagi diskusi gitu, Mas? Oke, jadi sebetulnya kita juga ada beberapa organisasi gitu. Sebetulnya banyak Mhm. organisasi gitu mas. Dan saya pun termasuk ikut salah satu organisasi yang nah di situ kita Oh ya. handle bulan saya Mhm. itu gitu. Nah di situ kita handle mungkin 70% itu adalah ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang istilahnya yang ikut berjalan. Di situ kan otomatis Mhm. Yes, adalah yes. yang sering kita temui adalah mereka kayak mas saya nggak bisa nih untuk promo, saya mah tahu produksi aja lah, nggak mau mas nggak mau masuk online dan sebagainya, itu urusin teman Ah, kita gitu kan. iya iya, betul 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 betul. Sekarang sebetulnya ada beberapa kemudahan yang diberikan sama istilahnya kalau kita masuk online nih mas. Nah kayak anak muda Mhm. lokal nih yang mereka kayak bisa Mhm. dicobain gitu kan, atau mereka kayak ada organisasi-organisasi yang mungkin non profit, mereka bisa bantu beberapa uh, tempat juga gitu kan, dan itu Mhm. kita coba lakukan juga di kita juga ingin menaikkan UMKM Bandung, kita juga pengen bantu mereka meskipun saya belum Yes. mereka secara full itu, tapi kita mencoba untuk apa ya, menghidmatkan diri kita, juga teman-teman. Betul betul. Betul betul. Mhm. 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 Itu sih mungkin salah satu caranya. Mhm. Mhm. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan nih, Mas. Kulitnya pakai sama apa ya? Kita pakai dua metode penyamakan, kita pakai vegetable Hmm. sama juga mas. Oh, ada vektannya juga ya. Ya ada vegetannya juga, makanya istilahnya kulit yang kita hasilkan itu semakin lama tuh semakin glossy gitu, Hmm. Hmm. kayak kulit gosok lah. Kulit gosok. Hmm. 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 Nah, itu diaplikasikan di upper tuh, di aplikasi di upper. Ya Apa namanya? Sudah ada testimoni belum? Oh, ini kenyamanannya bagaimana? Karena kan begitu apa namanya? Kan pasti teksturnya beda ya dengan kulit sapi biasanya nih. Oh, ada gangguan koneksi. Halo, halo. Waduh, mohon maaf nih, Mas Hirkanya lagi koneksinya nggak ini, nggak. Oke, kita akan coba invite lagi. Oke, bagi yang punya daftar pertanyaan boleh nih. Oke, sip. Oke, kita join lagi ya, Mas Norman ya. Saya jawab nih, Mas Febi. Komponen uppernya itu apa semua menggunakan ceker ayam? Enggak ya. Jadi ada beberapa bagian saja yang pakai ceker ayam. Bisa dicek di apa namanya di Instagramnya dia juga. Oke, kita masih menunggu Mas Febi untuk koneksi. Oke, kita coba lihat beberapa pertanyaan. Nih ada pertanyaan. Ini Hirka kayaknya belum belum buat yang perempuan deh kayaknya. Dari salah satu apa namanya? Mas, halo putus ya? ya, padahal kita pakai wifi. Sorry, 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 sorry. Mas, tadi nyambung yang tadi nih. Ya, ada nanya nih, komponen uppernya itu apa semua menggunakan ceker ayam? Enggak ya kayaknya ya. Ada hanya beberapa bagian aja ya, Mas ya. Kita kan juga pengen, istilahnya kita juga kemarin sempat riset market, jadi ada beberapa customer yang pengen full juga, ada beberapa customer yang mungkin
pengen mendapatkan pricingnya agak agak terjangkau lah. Yes, Kita yes, betul. kan untuk pengolahan kulit kaki ayam sendiri itu agak mas kayak Mm, terus juga mm, di penyusunannya. Kenapa banyak orang juga nanya kayak kenapa sih kulit kaki ayam itu mahal? Ceker ayam itu mahal padahal kan dari mulai mereka kulit ceker ayam limbah gitu. Mereka bisa cari di mana aja, mereka bisa dapat di mana aja kan. Kayak betul. kulit ular dan lain sebagainya itu mahal ya wajar karena susah dicarinya. Tapi kalau uh, karena kita prosesnya mas kita harus susun, kita harus dulu tendering dulu dan lain sebagainya, nggak beli langsung istilahnya ke pabrik dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya proses kenapa gitu atau lebih mahal daripada Mhm, kulit yang lain lah. mhm, mhm. Ada beberapa kita juga yang full leather, tapi ada beberapa juga yang kita kombinasi kulit sapi gitu teman-teman. Mhm, mhm. Oh, bisa bisa custom juga kan sini kan? Bisa custom juga ya Mas berarti ya? Bisa bisa mas. Kita dari awal Bisa. tuh saat ini kita stop dulu karena kan kita sekarang punya artikel yang kita push ya mas. Ada 5 artikel Mhm. yang kita punya dari Kajati, Balawan, Joka, ya Olim Mhm, mhm. push. Nah makanya untuk yang custom karena mungkin kan kalau misalnya custom kita nggak tahu nih toko bayar tuh buka sampai kapan. Mhm, betul betul. Nah, Nah, oke. hanya nih sepatu perempuan ya. Sepatu perempuan nih. Nah, Ini dari Mocha Puccino. Kemarin pas jadi dilihat di acara Trans TV, saya lihat ada sepatu perempuan, tapi di link IG-nya kok nggak diposting ya? Jangan-jangan belum dibuat nih. Jadi sebetulnya itu tayangan yang udah lama sih, Mas. Jadi Mas atau Mbak nih yang lagi tonton itu mungkin Hmm. yang udah lama atau misalnya mereka ngambil kontennya sudah lama karena itu dilakukan mungkin di tahun lalu. Di tahun lalu saat kita emang masih mengerjakan eh, wanita dan pria. Kita lebih Hmm. Hmm. mengerjakan pria. Tapi ada beberapa customer wanita yang membeli produk kami gitu. Yang sekarang yang 5 artikel barusan mas. Jadi kita udah punya 5. Oke. Hmm. Biasanya Hmm. para wanita itu mereka yang jenisnya casual. Hmm. Hmm. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih. Ownernya Hirka yang mana nih? Yang bawah nih, ownernya yang pakai kacamata nih. Bukan yang bukan yang botak nih. Terus ini, yang full checker ayam itu berarti dijahit per komponen apa dilem pada bagian apa nih? Dijahit per komponen. Jadi ada Dijahit per komponen kan? betul. Jadi kita kayak Bisa ceritain dulu nih proses dari awalnya mungkin pakai. bagi teman-teman yang belum paham tentang tannery. Jadi kita ada beberapa proses mulai penyamakan dari mulai pengulitan kulit kain Mhm. antara daging, kulit dan tulangnya itu kan. Nah dari setelah pengulitan itu ke pre-tanning itu kita masuk beberapa sampai akhirnya masuk tanning. Tanning itu berapa masukin itu finish. Nah dari finish itu udah jadi satu lembar nah, istilahnya stiff lah, material ke material yang kita siapkan menjadi Yes. satu setelah proses baru memikirkan untuk proses produk. Nah, contohnya kita sekarang sudah membuat satu buah sepatu ini sepatu formal yang kita udah buat. Ini ada beberapa kan kayak Mhm. kita pakai kulit sapi. Lalu untuk Yes. needle-nya kita pakai ayam. Nah, belakangnya tuh kita juga pakai kulit sapi. Nah, ini Hmm. Mhm. untuk yang kombinasi seperti ini kita juga harus pikirin lebih. Jadi kita nggak bisa asal nempel kulit kaki ayam. Nah, karena di sini juga kita menjual seni dalam Yes. penempelan juga, dalam pattern yang seni dalam gradasi warna juga, Mhm. mas. Mhm. Hanya Mhm. kan customer tuh sebetulnya tidak membeli produk gitu. Di sini full Mhm. package
juga ada gitu kan. Dan produknya, produk fisik ada. Yes, Dan yes, yes. Hmm. dan itu istilahnya apa ya? Dan ini tuh semakin lama pemakaiannya, semakin lama apa ya, mereka poles nih, mereka maintenance, itu bakal semakin bagus mas, karena bakal dari segi warna, dari segi tekstur, dari Hmm. segi gradasi warnanya itu bakal berubah mas. Kalau tapi kan bisa Oke. lihat nih teman-teman, kalau kulit sapi kan jadi kalau coklatan tan aja. Ini artikel yang anu ya, sneaker Nah, ya. tapi kalau misalnya udah masuk ke kulit ceker ayam, itu warnanya udah berubah. Kayak misalnya ini ada warna Hmm. coklat, Hmm. sini ada warna coklat tua gitu, udah gradasi warnanya. Hmm. Jadi sebetulnya di situlah. Kalau dari ceker ayam kita lebih warnanya main di seninya sih mas. Itu kayak kita Hmm, gitu. kayak melukis. Hmm. Aduh, Oke, ada oke, oke. influencer kita. Jumpa halo, halo bang. Oh ya. Iya, Ini ditunggu nih sepatu perempuannya nih. Ini ditunggu nih. siap. Oke, Nanti kita siap, satu siap. Oke, perempuannya. oke, oke. Mm. Oke, kembali ke ini ke diskusi awal nih. Bagaimana Mas Firka, Mas Nurma dengan brandnya itu berani men-challenge pasar baru nih, karena kan ya produknya nggak mainstream kan, nggak mainstream seperti Ya, brand-brand yang lain. Nggak semua orang loh suka 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 kaki ayam ya betul. dikulitin gitu. Nah, gimana nih apa namanya mengeducate pasar bahwasanya oh iya sebenarnya nggak masalah juga dan ceker ayam ini bisa dibuat apa namanya nilai tambahnya juga ada. Tadi bilang desainnya juga nggak sembarangan diaplikasikan ke upper. Ada beberapa bagian tertentu yang di-adjust, dijahit segala macam itu, Mas. Nah, jadi sebetulnya kita gimana? Atau kayak sebetulnya kita bilang dari awal nih ceker ayam. Kebanyakan juga contoh kasusnya adalah sama sih, kayak misalnya customer-customer yang warna satu mereka geli Hmm. mas. Atau ada beberapa pria juga yang lihat kayak ini ceker ayam, kayak ini ya. Jadi ini, tapi mereka ketika feel-nya berbeda mas. Jadi feel-nya berbeda ketika mereka pegang langsung kulit yang sudah diolah sama meskipun masih ada geli-geli sedikit. Tapi ketika udah Oke, jadi oke. produk itu mereka main bagus kalau Hmm. katanya ini enggak Teksturnya yang kelihatan beda kayak ya, kaki Mas. ayam. Mhm, Tuh, mhm, ini mereka mhm. kebanyakan yang bilang dan ketika produk mereka bilang kulit ular ya. Dan nggak ada Atau yang kulit ikan ya? Atau kulit ikan malahan. nggak ada mas. Jadi lebih ke kulit ayam atau buaya mas. Sorry, ke kulit Oh kulit ya. ular atau jadi antara dua 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 spesies itulah. Mhm, mhm, Tuh. Jadi di mhm. sini juga kita punya campaign kan mas. Kita punya campaign, kita pengen memperhatikan kulit ular dan buaya yang istilahnya eksploitasi berlebihan terhadap hewan-hewan yang langka, Eksotik lah ya. istilahnya merusak Mhm. habitat lah kan. Kalau kita coba memanfaatkan, ya exotic leather ini kan agak berbahaya juga mas. Makanya kita coba memanfaatkan beberapa kayak manfaatkan kan dari kan istilahnya ceker ayam tuh limbah nih mas, limbah dari restoran Mhm. siap saji. Nah, terus juga limbah dari banyak restoran geprek-geprek nih di Indonesia. Ya, 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 ya. Mereka nggak pakai kakinya, terus juga mereka nggak pakai kakinya. Lalu kakinya di mana? Ayo. Kakinya ada di sepatu lu. Ya, mas. Heeh. Makanya kita coba, istilahnya kita coba nambahin sedikit value, kita Mhm, coba mhm. nambahkan sedikit kreativitas yang kita punya dan menjadikan suatu produk yang mungkin relevan juga untuk market gitu. Yes, yes, yes. Masih relevan buat market. Oke. Nah, kalau misalnya kita buat udah kita punya unik USP yang sangat kuat yaitu kulit ayam. Yes. Lalu kita membuat USP lain dari produknya yang aneh aneh parah nggak akan ada yang pakai lah itu susah jualnya pasti 1000% saya bisa jamin itu saya juga jualnya. Nah, makanya kita coba untuk masuk ke market yang udah ada juga dari relasi antara kita. Mhm, mhm. Oke, oke, oke.
Siap, siap. Wah, tadi luar biasa nih sharingnya Bro Nurman dari Firka. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa dapat inspirasi apa nih teman-teman lokal brand, teman-teman yang barangkali customernya Hirka bisa kasih masukan juga ke Mas Hirka kira-kira produk nextnya setelah pandemi. Iya tuh. Kali aja hikmah hikmah apa namanya hikmah corona ini jadi artikel baru nih. Wah, banyak Mas, kita ada artikel Oh baru ya. nih. Ada dua Eh, artikel, ya tiga artikel yang milik kita, ada satu artikel kolaborasi dengan brand-brand Jogja juga Mas. Ada oh ya. Hmm, kolaborasi dengan brand juga, mereka fokusnya di natural indigo. Kita coba yes, adaptasi. yes, yes. Mm, Itu kolaborasi pertama kita. oke, oke, oke. Berarti kampanyenya ini ya produk ramah lingkungan kali ya. Hmm, Betul, campaign itu Mas. mm. Nih, Mas Fikri nanya nih, Mas kenapa di Tokped tulisannya pre-order? Iya Mas, jadi kita belum ada produk yang ready to wear. Jadi ada beberapa produk kita yang order, dan hanya ada beberapa kita yang istilah produk ready nih, kayak belakang topnya kita nih, mereka Hmm, ada hmm, pasti tulisannya pre-order gitu. Nah, beli kita hmm. ada produknya nice dengan produk yang kita punya, itu kita langsung kirim ke customer kita. Oke. Mas putus-putus nggak suaranya nih? Nggak ya? Oke. Enggak sih Mas, Mas, aman. aman ya? Mas, terakhir diskusi terakhir nih. Waktunya udah mulai habis nih 1 jam. Oke, bagi Ya teman-teman Mas. langsung bisa ini ya follow akunnya Hirka ya. Dan jangan lupa pakai sepatu brand lokal. Nah, Barangkali dengan pembelian kita gitu kan, even satu sepasang itu membantu pegawai-pegawai tetap bisa dapat pekerjaan, membantu apa namanya toko-toko juga tetap bisa jualan, membantu bahan-bahan juga tetap bisa apa namanya berproduksi ya gitu ya Mas ya. Di Bandung kondisi terakhir gimana nih? Teman-teman komunitas brand di sana lagi pada pada ngapain aja nih? ya sama sih Mas, kegiatan Hmm. di segi juga lain juga, ini banyak ada semangat semangat baru, kayak charity-nya udah Iya, naik kayaknya banget. kayaknya kegiatan charity-nya banyak banget ya di beberapa brand yang saya ikutin tuh di live IG-nya atau apa itu ya, story-nya. Hmm. Betul, itu yang jadi mungkin uh, mah di balik corona itu adalah, Hikmah di balik corona, betul, betul. makanya ya Hmm, hmm, alhamdulillah, istilahnya, uh, kita, ya mereka mereka bilang kita nggak sendiri di sini, kita banyak yes, banget nih kita di nggak sendiri. brand-brand di Bandung kan. Misalnya kalau kita emang nggak kerasa, katakanlah kata-kata nih Mas, misalnya jual tuh ada, kita sisihkan 10.000 kali 100 nih, Yes. atau Hmm, hmm. brand itu jual Mas, udah gede banget lah gitu yang untuk kita coba Iya, betul. Betul, betul. jadi Nusantara ini, di Indonesia ini. Hmm, hmm, hmm. Oke, tadi kan kreativitas Mas apa namanya Mas Nurman untuk maintain Hirka ini tetap 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 bisa survive di masa pandemi ini. Nah, ada nggak rencana nih? Rencana tadi kan udah cerita nih Ya, eh, daya tahan kita ini bisa bisa kita buat skenario sampai Juli bahkan sampai akhir tahun. Nah, kalau hmm. sampai Juli nih kira-kira rencana setelah pasca itu gimana nih? Jadi customer yang masih keep the money ini bisa segera spending beli Hirka. Jadi sebetulnya kita ada beberapa interaksi terus dengan customer kita gitu, dari awal Mhm, pandemi mhm. kita terus berinteraksi dengan customer kan, kawan perjalanan kita dan Nuna yang ada sekarang lah, uh, live-nya kita gitu. Nah, kita harus terus jaga itu, jaga interaksi itu supaya muncul terkait juga sama kita gitu. Dan setelahnya nih, setelah produk-produk boosting tentunya gitu, kayak produk Mhm, artikel mhm, kolaborasi Mas gitu, setelah beresnya pandemi.
Hmm. Nah, kita Ada juga kan kolaborasi nih. betul, kita juga sekarang kolaborasi, tapi beda ya Mas gitu. Kan sekarang nih kita Mhm. biasa kita ada kolaborasi media. Nah, itu yang juga ya, kita tuh bukan soal sepatu, tapi soal leathernya ini loh. Leathernya, betul, betul leather. Karena nggak banyak loh, nggak banyak brand lokal itu cerita tentang behind the produknya kan. Ya, itu Mas, Mereka betul. hanya jualan produk. Jadi kan sekaligus memberikan insight baru bagi customer bahwasanya knowledge tentang kulit, tentang sepatu, nggak jauh-jauh deh. Tadi kan semua cerita nih sizing. Sizing juga gimana sih bisa beradaptasi dengan berbagai brand dengan sizing yang berbeda. Itu kan juga ilmu baru nih. Nah, kira-kira Iya. ada rencana untuk kasih insight ke pasar nggak soal yang begitu-begitu nih? Oh iya, itu kita ada nama konten yang itu cetak biru Mas. Oh, cetak biru. Iya, nah itu Menarik nih cetak biru. konten-konten edukasi kayak misalnya apa sih kita apa sih produk yang dari fashion klasik yang bertahan hingga ini nah itu teman-teman bagian branding kita yang ngerjain jadi itu mereka Oke. luar biasa cemerlang. Hmm, hmm, Jadi kayak gitu-gitu kita edukasi market kita lakukan Mas tentunya hmm, 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 pastilah hmm. bakal tuh. Gimana cara pembuatannya juga kita sangat bahkan mungkin kayak misalnya ada kayak universitas-universitas yang mereka pengen produksi kita mereka datang mereka Oh lihat ya. proses gitu-gitu. Oke, oke. Kita Hmm, sangat hmm, hmm, terbuka untuk siapapun yang pengen tahu tentang kita hmm, tentang hmm, hmm, dalamnya apa itu kita sangat terbuka ketika ada itu kita nggak ada istilahnya kita khusus kok gitu kita nggak ada yang ini boleh ini nggak boleh kita pengen hmm, hmm, kita hmm. pengen memberikan beberapa istilahnya masyarakat ya kita biar juga bisa ya oh yang lain juga pasti bisa lah gitu dan Hmm, hmm, ini hmm, enggak hmm, hmm. ini kita harus bisa mengerjakan ya Oke. semua lah itu bisa bangkit lah itu sih. Hmm, hmm. Oke. Ini menarik nih idenya Mas Firka nih. Coba saya tangkap nih. Gimana kalau kita bikin virtual tour ya? Virtual tour di mana? Di workshopnya Mas Nurman nih. Siap. Jadi kita kan ada beberapa paket-paket ini kan, paket apa namanya pelatihan gitu kan, free Ya. buat teman-teman brand lokal. Kemarin kita sudah eh, learning online dengan beberapa teman-teman gitu kan. Mm-mm. Antusias banget Mas, antusias banget. Ini kan masa pandemi nih. Kita Ya. biasanya bisa tur ke industri, tur ke pabrik, cuman karena ini serba terbatas, dibatasin segala macam, kita coba cari cara virtual tour ke teman-teman lokal brand yang masih produksi nih. Jadi Ya. sekalian ngasih semangat, ngasih insight baru, ilmu baru. Gimana Mas? Oke nggak nih? Oke dong, bisa dong. Oke, 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 oke. Sekalian istilahnya kita ya nih beberapa ke ini loh tim produksi gitu. Istilahnya Yes, tentang yes, betul, betul, betul. ini dalam membuat suatu produk tuh luar biasa mereka. Hmm, Tanpa hmm, ada hmm, nggak ada hirkal lah. hmm, Itu hmm, Mas. hmm. Oke, coba nanti kita dalam waktu dekat kita invite ya Mas Irka ya. Kita ada pelatihan online gitu. Baik. Ya mungkin apa namanya belum ke sepatu, mungkin ke leather goods gitu ya. Bikin-bikin dompet cuman dari ceker ayam. Cuma nanti ceker ayamnya bisa ada insight baru dari Mas Irka gitu ya. Bisa kali ya. Ya, bisa. Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Nih, teman-teman, kemarin kan yang sudah pada join di training online-nya BPP, ini bisa, nanti kita akan update lagi ya. Nanti kita akan collab dengan Mas Sirka. Spesialisasinya beliau ceker ayam. Mumpung lagi puasa nih, ceker ayam kan membangkitkan selera nih. Iya itu. Ya, semoga tambah tambah laris saja di pandemi ini. Amin, Oke, amin. ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Oke, teman-teman yang notif segera ini ya, segera segera follow akunnya Hirka ya dan beli nih
sepatunya Mas Nurma. Aduh, terima kasih Mas. Oke, terakhir Mas, kita masih Ya, memanfaatkan waktu. Eh, menjaga ini, menjaga semangat. Banyak yang share ke kita juga bagaimana pengalaman owner untuk menjaga mentalitas karyawan, mentalitas teman-teman di sekelilingnya itu tetap tetap positif gitu kan dengan hikmah ya. hikmah hikmah apa namanya pandemi pandemi ini. Gimana sih maintain apa namanya maintain mental karyawan atau bahkan mental mental kamu sendiri nih di Ya, betul. pandemi ini jangan sampai down nih kira-kira gitu nih. Gimana, Mas? Kalau Terakhir untuk closing. mungkin untuk self sih, untuk saya sendiri, karena kalau misalnya down ya semuanya juga pasti ikut sama lah gitu. Makanya Yes, eh, betul, betul, betul. sebagai pelaku bisnis, sebagai brand ownernya, makanya kalau saya mas sangat saring nih informasi, otaknya kita. Kalau Siap, siap. Hmm. informasi negatif soal kematian, soal COVID dan lain sebagainya, mungkin udah kita kurangin lah. Udah seperti Hmm, awal hmm, ketika hmm. itu begitu banyak, begitu heboh, yang membuat kita panik buying dari soal material Panic pun buying. kita, Betul. karena saking ketakutannya soal supplier ini pada tutup, kita juga sampai Iya kan, stop ini itu terjadi beberapa minggu yang lalu kan panic buying ini di bahannya. tutup gitu. Betul. Makanya kita sekarang udah coba paham lah, kita udah coba ikutin rute yang udah ada, Mhm, mhm, mhm. kalau saya pribadi sih dengan kurangi konsumsi media-media, sorry, berita yang masuk ke diri kita, dan berbanyak positif vibes. Kayak sekarang kan banyak Yes, di yes. juga sharing-sharing tentang juga dari teman-teman yang lain juga, terus jadi Mhm, dari mhm. pakar-pakarnya juga gitu kan. Saya sering-sering lihat seperti itu, gimana caranya menanggapi COVID-19 ini, gimana dulu, Mhm, mhm, mhm. kapan akhirnya, kurva sekarang naik apa, crossnya gitu-gitu. Nggak usah mikirin kurvanya. Nunggu kurvanya turun. Stres juga nih kita nih, nunggu kurvanya turun. Aha, Sebagai aha. knowledge itu nggak masalah sih. Mhm, mhm. Oke, terima kasih Mas Nurman atas waktunya untuk diskusi pada Ya, waktu ini. Saya janji deh nanti kita akan sambung lagi untuk beberapa kesempatan berikutnya bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Kapan main ke Sidoarjo nih? Ajak Bapak sekalian nih. iya, saya pengen Mas, kemarin tuh kita rencananya mau mau ke sana kan. Saya juga udah ngontak, Hmm. pengen uji juga nih sepatu saya di sana gitu kan. Iya, ayo. Kirim sampelnya dong. Apa kita kita videoin nanti. Ya, tadinya saya mau langsung ke sana, Bapak tuh mau langsung ke Hmm. sana, silaturahmi lah ke sana. Cuman Yes, yes, yes. tuh Di sana Mas. juga ada beberapa ini kok alumni-alumni ATK. Oh iya Mas, saya nggak tahu. Ayah sih ya. Eh, kalau kalau kamu kan anu kan tersesat di jalan yang benar. Ya, betul betul. Eh, Oke, Mas Nurman, terima kasih sekali lagi dan teman-teman sekalian yang Ya, sudah gabung pada diskusi kali ini. Pekan depan insya Allah kita akan ketemu dengan topik yang berbeda, dengan teman-teman yang berbeda juga. Saling menyemangati ya Mas Nurman ya di tengah pandemi ini. Semoga industri alas kaki nasional kita, lokal-lokal brand tetap bisa maju, tetap bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Oke, terima kasih. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. siap Mas.